Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kategori investor government atau pemerintah dan sovereign wealth fund atau SWF di dalam data IDX. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menggunakan studi kasus Bank BCA, bukan rekomendasi untuk beli, jual, ataupun tahan. Nah, kalau kamu aktif mengoprek-ngoprek ya data IDX yang ada di bursa gitu. Sekarang sudah jauh lebih bagus. Kalau kemarin dikasihnya PDF, sekarang dikasihnya itu sudah Excel gitu. Nah, jadi kalau Excel itu kita bisa olah datanya dengan lebih mudah lagi. Eh, nah, dengan banyaknya kategori sampai 39 kategori, saya memperhatikan itu ada yang disebut dengan government dan SWF. Nah, government atau SWF ini siapa? Dan mereka itu lagi buy apa lagi sell gitu. Dan kalau mereka lagi buy atau lagi sell, artinya lembarnya bertambah atau berkurang. Itu artinya apa? Apakah mereka itu juga naik dan turun seperti ETF yang mengikuti MSCI FTSE atau MF yang lebih banyak pakai story. Nah, ini mungkin bisa menjadi suatu study case yang menarik. Nah, kalau berdasarkan data dari bursa, per bulan April itu ETF memiliki saham Indonesia dengan berbagai acuannya. Ada yang pakai MSCI, ada yang pakai FTSE, ada yang pakai GDX, ada yang mungkin pakai yang dari Jerman, kalau nggak salah, Alka apa gitu. Kemudian macam-macam China juga mungkin rasanya ada ETF-nya juga. Itu 115T. Bulan Mei turun menjadi 100T, bulan Juni turun menjadi 86T. Ya kombinasi sih. Ada yang karena harganya jatuh, ada juga yang memang mereka mengurangi kepemilikannya. Tapi yang jelas secara rupiah dia itu turun. Mutual fund itu 5 kalinya ETF. Jadi di April itu 560, turun menjadi 515, dan turun menjadi 462. Nah, bedanya kalau mutual fund ini mereka strateginya itu aktif. Aktif itu artinya mereka pakai valuasi, mereka pakai story, mereka pakai ya seperti seperti investor aktif lah gitu. Nah, bagaimana dengan government dan SWF? Ternyata sama-sama turun, Bapak Ibu. Government itu cuma sepertiganya ETF. Jadi 35T di bulan April, turun jadi 31, kemudian turun jadi 24 triliun. Nah, kemudian SWF, Sovereign Wealth Fund itu gampangnya Danantara. Jadi Danantara yang kita kenal itu namanya, kalau itu kategorinya Sovereign Wealth Fund. Itu ternyata setara sama ETF. Dia punya 100T di bulan April, kemudian turun menjadi 93, turun lagi menjadi 84. Ini turun 7T, ini turun lagi sekitar 8T. Sangat disayangkan ya. Eh, kalau ETF ini mungkin 90% asing, MF ini mungkin 80% asing, government sama SWF ini most likely itu juga asing. Ya, karena kalau di Indonesia kepemilikan oleh Danantara itu masih yang scrip, dan kalaupun yang scriptless, kayaknya dicatatnya itu eh, kayaknya bukan di tipe dua tipe ini gitu. Nah, eh, kalau menurut pendapat pribadi saya, government itu agak aneh gitu. Kenapa? Karena ketika negara ya, misalnya contoh Singapura gitu, mereka berinvestasi di saham Indonesia kayak Telkom, kayak BCA dan sebagainya. Mereka itu tidak atas nama Government of Singapore, tapi atas nama Temasek gitu, atas nama GIC. GIC adalah SWF kedua di Singapura gitu. Kalau nggak salah Singapura mereka itu bikin dua, satu yang dalam dan luar negeri, satu lagi khusus luar negeri gitu. Jadi mereka memiliki meskipun SWF-nya dua under pemerintah langsung, tapi strateginya berbeda. Jadi setahu saya mereka itu tidak membeli dengan menggunakan nama government set. Nah, yang paling terkenal di dunia, Norges gitu, yang terbesar di dunia. Kalau nggak salah kelola 2 triliun dolar. Itu juga sama. Jadi yang beli itu tidak atas nama Government of Norway, tapi atas nama Norges. Norges itu juga atas namanya SWF. Eh, jadi seharusnya government itu tidak ada gitu. Harusnya dia cuma SWF aja. Tapi I don't know, ya mungkin variasinya lebih banyak daripada yang saya tahu. Sehingga oleh bursa itu dikategorikan ada yang namanya government, ada namanya SWF gitu. Nah, ini saya ambil contoh ya. Jadi di laporan keuangan tahunannya Bank BCA dicantumkan 20 top pemegang saham. Jadi setiap tahun itu selalu ada. Nah, ini saya geser sedikit.
Nah, ini yang 1 Januari dan 31 Desember. Jadi selalu seperti itu. Jadi ini ke akhir tahun lalu, ini akhir tahun ini. Nah, kalau yang 2026 ya kamu harus tunggu 2027 awal baru ada. 2027 mungkin sekitar bulan April atau Juni kali. Nah, kita perhatikan yang 2025 ya. Jadi pemegang saham paling besarnya Bank BCA itu adalah Grup Jarum. Grup Jarum itu menggunakan nama Dwi Muria Investama Andalan. Nah, ini bentuknya kalau nggak salah masih script, artinya bukan scriptless. Kalau mau dijual tuh harus di-convert jadi scriptless dulu gitu. Nah, kemudian ada Tricipta dan Catur Wira ini kalau nggak salah juga afiliasi daripada Grup Jarum gitu. Dan itu kalau nggak salah juga bentuknya masih script, bukan scriptless. Jadi memang ini sekitar 56% itu eh, tidak berbentuk script. Jadi nggak bisa diperdagangkan. Tapi untuk dua ini saya mesti konfirmasi dulu ya. Tapi setahu saya sih kayaknya bentuknya script. Gitu. Nah, jadi efektif yang selain ini itu adalah free float. Nah, di nomor 4 itu ada Citibank of Singapore, SA. SA itu biasanya atas nama Government of Singapore. Ya, ternyata pemerintah Singapura itu memiliki 0,93% daripada saham Bank BCA. Di puncak-puncaknya itu market cap BCA itu sempat 1.200 T, 1.100 per 1.200 T. Nah, kalau 1.200, kalau kamu punya 1% ya 12 T gitu. Nah, sekarang mungkin cuma sekitar 700-an T. Jadi kalau dia sekitar 1% itu ya 70, berarti kalau 0,9 sekitar 65-68 triliun. Nah, eh 6,5 sampai 6,8 T. Ini Government of Singapore. Nah, tapi seperti yang saya sebutkan, sepengetahuan saya yang terbatas, harusnya tidak ada yang namanya investment atas nama government. Ini either under nama Temasek atau GIC gitu. Ya, tapi mungkin pada saat dia membuat rekening di Citibank, Citibanknya kasih nama Citibank Government of Singapore gitu. Nah, saya tidak jelas kayak apa. Nah, kemudian ada BNY Mellon. BNY Mellon ini juga salah satu dana pensiun yang besar di apa namanya di Amerika. Ada Vanguard. Nah, Vanguard ini berarti ini sejenis ETF Bapak Ibu. Vanguard itu nama MI-nya Total International Stock Index Fund. Jadi ini reksadana aktif yang apa namanya menggunakan Vanguard sebagai acuan. Ya, tapi dia punya rekening under nama JP Morgan. Ya, jadi kalau di ini SA ini RE ya. Ini RE ini juga semacam semacam apa namanya? Semacam atas nama juga gitu ya. Nah, eh, menariknya dia bilang stock index fund ya. Kalau mengacu kepada nama ini bisa reksadana indeks, bisa mutual fund gitu. Feeling saya sih ini ETF, tapi kalau ETF itu ya nggak tahu apakah ada kata ETF-nya gitu ya. Tapi is okay, ini kemungkinan masuk golongan ETF. Nah, itulah yang kenapa orang bilang eh, MSCI FTSE itu penting. Karena bayangkan satu reksadana indeksnya Vanguard itu punya 0,58% saham Bank BCA. 0,5% dari 700 T itu kan berarti 3,5 triliun. Ini kan hampir 0,6. Berarti hampir 4 T dimiliki oleh satu indeks fund yang mungkin bobot Indonesia di dalamnya itu nggak nyampe 2% gitu. Itu saja sudah segede ini. Dan ini bukan emerging market, ini bukan apa, ini satu kategori total internasional. Artinya ini exposure yang menggunakan fund yang bukan emerging market. Kita selama ini kan selalu lihat bobot Indonesia di emerging market. Ada lagi fund yang total internasional, artinya dia lihatnya world gitu ya. Nah, kalau di MSCI itu namanya MSCI ACWI, All Country World Index. Nah, kalau di FTSE ya mungkin dia pakai total internasional ya. Jadi ini beda sama kategori emerging market yang selalu kita bahas. Nah, kemudian ada Vanguard lagi. Nah, ini baru emerging market gitu. Nah, jadi Vanguard ini sekali lagi kalau BlackRock, fund manager terbesar di dunia, dia pakai MSCI. Kalau Vanguard itu pakai FTSE. Nah, bedanya kalau MSCI itu, sorry, BlackRock itu dia punya index fund itu nggak gede, mungkin 50-50. Kalau Vanguard itu mungkin index fund sama ETF-nya bisa 90-10 gitu. Jadi yang MSCI itu penggunanya banyak, terpisah-pisah. Tapi kalau FTSE itu mungkin penggunanya sedikit tapi gede-gede gitu. Makanya namanya muncul di dua top paling besar. Nah, ada Bapak Antoni Salim, dia punya sekitar 0,52%, turun dari 0,69%, berarti ternyata
Pak Antoni ini juga dari 850 juta lembar saham dia kurangi jadi 636 juta lembar. Ya nggak tahu dia profit taking atau dia apa namanya, mungkin uangnya dipakai untuk keperluan lain gitu. Nah, kemudian ini juga ada Government of Norway, sekali lagi sama kayak nomor 4 ya. Ada Government of Singapore, Government of Norway. Nah, kemudian ini ada Boston GQ, GQG, Partners Emerging Market Equity. Nah, ini menarik juga nih. Jadi ini bukan BlackRock, bukan Vanguard, tapi GQG. Ini satu fund, ini berarti satu fund manager lagi gitu kan. Nah, mesti dicek namanya siapa, dan dia sampai punya hampir 0,5% Bank BCA. Ya, kemudian ini iShares. Nah, ini baru MSCI. Ya, ini atas nama si BlackRock misalnya. iShares itu produknya BlackRock yang ETF-nya. Kemudian ada UPEC Fund, berarti ini kemungkinan namanya Eropa. Nah, People Bank of China, ya ini menurut saya juga semacam SWF-nya Cina gitu. Karena dia HSBC Fund, SVS AC. Nah, kemudian, nah ini ada orang, ada Indonya nih, DJS Ketenagakerjaan. Jadi ini Jam Sostek. Dia juga punya saham Bank BCA sekitar hampir 0,4%. Nah, ini PT Lingkaran Mulia Indah. Wah, saya nggak tahu ini temannya afiliasi atau bukan. Dia punya 0,37. Ya, kalau misalnya sekarang 700T, berarti ini hampir 3 triliun. Gitu. Nah, ada BlackRock Insti, bla bla bla. Ya. Nah, kalau ini dia nggak pakai MSCI. Tapi dia, ya mungkin BlackRock institusional gitu. Ini berarti active fund. Fidelity. Nah, Fidelity itu juga fund manager besar di US. Nah, kemudian ada ini apa nih? Saya nggak tahu singkatannya ini apa. Eh, Feeling saya first, ini adalah ini State Street atau first apa gitu. Mungkin bisa diketik ya. Biasanya kalau diketik itu kita bisa cari ini apa. Kemudian Vanguard Fiduciary, kemudian ini JP Morgan, UCITS. Nah, UCITS itu biasanya untuk fund-fund di Eropa. Nah, dari top 20 Bapak Ibu, banyak nama asingnya. Nah, itulah yang sering saya katakan. Betul, kita punya kepemilikan itu lokal lebih besar daripada asing. Ya, because you see Dwi Muria, Jarum gitu. Tapi kan ini nggak diperdagangkan. Pemiliknya juga nggak jual-jual di market itu. Kalau dia jual kan orang jadi pertanyakan, ini ada apa nih? Kenapa dia jual sahamnya di secondary market? Nah, jadi yang ditransaksikan itu justru yang di luar itu. Nah, yang transaksikan di luar itu, kalau untuk saham Bank BCA, itu kan berarti asumsinya 45% lah gitu. 45% tuh mungkin 30-35% tuh asing. That's why kalau asing lagi jual saham-saham bank besar seperti itu, tekanannya berat gitu. Untuk bisa naik mereka butuh susah lah. Kenapa? Karena counterpartinya itu semua asing. Nah, sebaliknya kalau asing lagi masuk, ya saham Bank BCA itulah yang diuntungkan gitu. Nah, jadi ini untuk gambaran. Nah, kalau untuk Norway sendiri, ini ada tulisan -1. Ya, saya nggak tahu ini -1 ini artinya apa, penamaan atau bagaimana. Tapi yang jelas di dalam laporan ini tercantum -1. Nah, itu berdasarkan data laporan keuangan tahunan yang top 20. Nah, kemudian kalau misalnya saya buka data yang 1%, beda lagi nih. Nah, jadi kalau kita lihat data yang 1%, ini yang di bulan April kalau nggak salah, April 2026, betul ya? Itu kalau kita lihat yang punya saham di atas 1%, menurut cacatannya IDX, itu ada Anthony Salim, ya. Ini dia punya 1,4. Nah, benar nih. Catur sama Tricipta ini dia bentuknya eh script. Ini scriptless, jadi nggak dihitung. Jadi ini yang benar-benar saham yang bentuknya masih kertas. Kalau mau dijual itu bisa, cuma ada proses kamu mesti datang ke bursa, ke KSEI, kemudian saham script itu dikonvert jadi scriptless. Nah, itu baru bisa diperjualbelikan di bursa. Tapi kalau misalnya yang bentuknya script seperti ini itu nggak bisa dijual gitu. Nah, kemudian ada Government of Norway. Nah, dia punya 1,2 juta, 1,2 miliar lembar. Lebih banyak nih daripada sini. Karena di sini kalau kita perhatikan cuma 607 juta lembar. Sementara di data 1% itu dia punya 1,2 miliar lembar. Nah, selisihnya itu 600 jutaan lembar. Kalau itu kan 600 juta itu akhir Desember 2025. Sementara ini April.
Nah, kalau Januari sampai April itu harga saham Bank BCA itu ya kan turun-turun terus. Tapi average katakan di 7.000 lah. Nah, 600 juta lembar itu kalau misalnya itu dilakukan dengan cara buy, itu berarti ada buy 4,2 triliun gitu. Tapi apa benar seperti itu? Nah, menurut saya ada dua kemungkinan ya. Jadi satu, benar si Government of Norway itu lihat harga saham Bank BCA turun, dia serap bawah gitu. Dia beli, 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 beli gitu. Tapi setelah saya cek data transaksi selama Januari dan Mei, ya sampai Januari sampai April, nggak kelihatan ada net buy. Nah, jadi yang ada malah net sell, gitu ya. Karena net sell-nya kan sudah dari tahun lalu bahkan. Berarti kemungkinan kedua nih. Jadi kepemilikan saham itu menggunakan beberapa nama. Makanya tadi kan ada tulisan -1. Nah, kemungkinan ada yang -2, -3. Itu artinya Government of Norway-nya itu memiliki saham Indonesia, dia menggunakan beberapa nama gitu. Nah, kalau ini kan namanya menggunakan apa namanya Citibank, Citibank of New York gitu. Jadi dia buka rekening di Citibank of New York, kemudian dari Citibank of New York itu dia jalankan, kemudian dia invest di Indonesia. Nah, saya sempat ikut meeting di asosiasi, jadi beberapa MI di Indonesia ya, saya nggak tahu berapa, tapi sepertinya lebih dari satu, itu mendapat mandat daripada Norges ini, Norwegia ini, untuk mengelola uangnya di Indonesia gitu. Terus terang tempat kerja saya dulu juga sempat dapat mandat, tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah nggak ada ya. Tapi kalau dulu itu pernah gitu. Nah, jadi ada kemungkinan uh, dia pakai nama kedua, nama ketiga itu karena under fund manager yang berbeda. Jadi yang pakai New York itu mungkin dia pakai fund manager yang internasional, kemudian dia beli saham Indonesia. Bisa juga dia sendiri yang beli saham Indonesia. Kemudian ada fund manager lokal yang dia pakai mungkin menggunakan custodian yang berbeda dan itu berinvestasi di Indonesia seperti itu. Nah, jadi eh, bukan dia beli 600 juta lembar atau 4T di selama bulan Januari sampai April, tapi lebih tepatnya dia punya pakai beberapa nama fund manager. Kalau dijumlahkan semuanya dapatlah 1,2 miliar lembar seperti yang ada di sini. Nah, tipenya juga sini sovereign wealth fund gitu ya. Nah, jadi jelas namanya Government of Norway, tapi tipenya Sovereign Wealth Fund (SWF) gitu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, eh, ya pertama tipenya SWF bukan government gitu. Nah, sekali lagi saya itu tidak saya itu berbeda berpendapat harusnya tidak ada yang namanya government gitu. Karena dia benar-benar kalau invest itu menggunakan SWF-nya gitu. Nah, tapi ketika saya bandingkan sama SWF Indonesia dan Antara gitu ya, saya pakai contoh Bank Mandiri di sini. Nah, Bank Mandiri ini dimiliki oleh Danantara. Itu juga kalau nggak salah 50 apa 60%. 55 apa, apa 55 kalau nggak salah. Ada BPJS Tenaga Kerja, ada INA. INA ini juga eh, SWF zamannya Pak Jokowi. Jadi zaman Pak Jokowi itu sudah ada SWF namanya INA. Nah, kemudian pas zamannya Prabowo, dia bikin satu Danantara. Kemudian INA ini menjadi salah satu anak perusahaannya si Danantara itu. Nah, kemudian ada Provident Fund. Provident Fund ini juga salah satu dana pensiun yang besar di luar negeri gitu ya. Nah, Danantaranya malah dicatatnya tipenya corporate gitu. Padahal dia kan sudah jelas-jelas dia itu SWF, dia juga declare dia SWF. Tapi bursa mencatatnya sebagai corporate gitu. Nah, kemudian INA dicatatnya sebagai SWF. Nah, itu yang berdasarkan kategori Bank Mandiri ya. Ini saya lihat yang 30 Juni 2026. Nah, kalau yang eh, ada lagi versi IDX yang 39 klasifikasi, saya nggak tahu nih Danantara ini tercatat sebagai corporate atau tercatat sebagai SWF gitu. Karena tidak di breakdown namanya. Kalau misalnya dia konsisten dengan kategori yang lama, berarti Danantara ini tercatatnya bukan lagi sebagai SWF, tapi sebagai corporate gitu. Nah, sehingga kalau tadi kita bahas yang 39 klasifikasi ini,
eh, ini datanya menjadi kurang tepat gitu. Kenapa? Karena si Danantara aja tercatatnya corporate, berarti kan dia bukan government, bukan SWF gitu. Sehingga angka ini mungkin tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Menurut saya memang ini PR. Em, tapi itu juga menurut saya yang menjadi concern ya bagi MSCI gitu. Kan dia sebutkan eh, data 1%, kalau yang pengumuman yang bulan Mei ya, dia bilang dia akan may use, saya masih ingat kalimatnya. Jadi MSCI may use data 1% itu untuk mengakses data free float. Kemudian di yang Agustus ini dia nggak pakai kata may use lagi, dia pakai where appropriate gitu, jika diperlukan. Nah, jadi may use sama where appropriate itu kurang lebih konsepnya sama gitu. Jadi dengan menggunakan kalimat seperti itu artinya baik data 1% maupun data 39 klasifikasi itu ya belum pasti dia akan gunakan gitu. Karena ya tadi itu kategorinya aja sudah jelas-jelas salah, dan antara yang jelas-jelas SWF aja dimasukin corporate begitu. Kemudian waktu saya baca dia punya kategori-kategori yang lain, jadi data-data 1% yang lain, ada nama-nama yang harusnya bukan mutual fund, tapi dia tulis mutual fund gitu. Terus pernah juga ada diskusi bursa, ada banyak pelaku pasar ikut, ada emiten tanya, kalau ini gimana gitu. Saya mendapat kesannya emiten itu pengen menggolongkan pemegang sahamnya itu sebagai MF atau ETF, padahal namanya dari namanya sih kelihatannya itu bukan, supaya dihitung sebagai free float karena si MSCI sudah terang-terangan dia bilang kalau corporate saya nggak anggap sebagai free float, tapi kalau mutual fund saya anggap sebagai free float. Nah, jadi di di apa dipaksa-paksakan ini MF gitu. Nah, kemungkinannya sih ya itu bisa karena investornya salah mendaftarkan karena pada saat kita buka rekening kita mengisi, bisa juga sekuritasnya yang salah mengklasifikasi, atau memang ya udah sengaja gitu supaya kalau dicatatnya sebagai MF atau ETF, karena kalau dia catat sebagai private equity, tercatat sebagai corporate oleh MSCI sama FTSE itu dianggap bukan free float gitu. Nah, dan saya rasa yang digunakan oleh index provider itu bukan yang 39 klasifikasi, tapi yang 1%. Tapi lebih tepatnya yang 1% dan kategori ini. Ya. Jadi tipe ini menentukan apakah itu digunakan sebagai free float apa tidak. Ya, lebih luas lagi ya, yang tipe-tipe yayasan gitu. Yayasan itu kan menurut MSCI free float, menurut FTSE tidak. Nah, jadi untuk yang kategori seperti ini itu menjadi perhatian. Uh, dan saya juga memperhatikan ya ada beberapa uh, ya saya nggak sebut nama grupnya, tapi intinya dia tipe-tipe yang menurut MSCI dan FTSE itu adalah free float gitu. Tapi dari namanya, oh itu jelas-jelas itu afiliasi gitu. Jadi saya sih merasa untuk data 1%-nya itu sudah tepat kalimat daripada MSCI. Mereka may use gitu. Artinya ada ada personal judgment-nya lagi. Ini masuk, oh ini enggak gitu. Tapi ini ada plus minusnya. Kalau misalnya dia may use, artinya kita sebagai investor sama-sama pengguna data publik, kita nggak tahu nih benar-benar yang dia pakai sebagai free float itu berapa persen. Ya, dan prosesnya menjadi manual. Jadi setiap kali kalau kerjain data Indonesia menjadi manual. Makanya punya kita ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda lagi karena ada proses manual di dalamnya. Tapi ya nggak apa-apa lah karena menurut saya ya itu memang efek daripada free float Indonesia yang menggunakan 5%, sementara standar internasional mungkin lebih rendah. Sekarang kita sudah publish data di atas 1%, tapi tetap saja kita tetap menggolongkan di atas 1% itu di bawah 5% sebagai free float. Padahal di luar negeri mungkin agak berbeda prakteknya. Ya, sama sebetulnya terlepas daripada 1% 5% itu, eh ya ada yang mereka bilang coordinated trading behavior. Jadi kayak bahasanya ramai-ramai ngumpul untuk goreng harga gitu. Kalau misalnya nggak ada yang seperti itu mah mau 1% 5% itu is okay. Tapi karena ada tindakan untuk mengkoordinasikan harga, harganya tinggi kemudian dilepas di market internasional, itu yang menyebabkan investor asing menjadi concern dengan Indonesia. Nah,
Kemudian SWF sendiri, ya, itu dia bisa kelola sendiri, bisa kelola melalui fund manager. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau Norway itu namanya Norway Government Pension Fund Global, ya. Jadi dana pensiun, tapi basically itu SWF-nya itu kayak dulu mereka punya tambang minyak, ya. Mereka menghasilkan uang banyak sekali dari situ. Kemudian uangnya tersebut mereka buat aturan kayak dimasukin undang-undang dasarnya. Itu uang akan jadi dana abadi. Kemudian bunganya itu dia pakai hasil investasinya dia pakai untuk finance negara Norway gitu. Makanya negara Norwegia kaya raya gitu. Nah, em, Norge sendiri adalah seorang investor aktif gitu dan artinya mereka membeli saham dan evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, kalau kamu kerja ya di dunia MI ya, kan ada marketing retail, ada marketing corporate. Nah, kalau saya ini marketing retail nih, ke perorangan-perorangan. Tapi kalau kamu marketing corporate, itu kasta paling tinggi kalau kamu sudah handle nasabah internasional adalah kamu bisa closing si akun Norges ini. Kenapa? Karena dia dana pensiun terbesar di dunia. Kamu bisa closing dia dan kamu ibaratnya sudah paling top. Kalau yang lokal BPJS Tenaga Kerja, kamu bisa closing BPJS Tenaga Kerja, itu kamu sudah dapat kasta paling tinggi di dunia corporate untuk perusahaan dalam negeri gitu. Nah, jadi dalam negerinya itu BPJS Tenaga Kerja, kalau luar negerinya Norges. Nah, untuk bisa closing dengan pemain-pemain besar seperti ini, waduh, proses due diligence-nya itu sangat panjang. Dan kemudian kalau untuk perusahaan-perusahaan Europe, mereka tuh punya concern besar untuk ESG. Jadi kalau kamu misalnya praktek ESG di perusahaannya, kita ngomong bukan ngomong kamu matiin lampu jam 12 atau apa, bukan yang seperti itu. Tapi bagaimana dalam mengelola dana itu, kamu mempertimbangkan aspek ESG-nya. Nah, itu yang jadi concern besar gitu. Karena somehow investor-investor Europe punya concern besar di ESG. Kalau selain yang Europe sih kayaknya nggak terlalu ngaruh gitu ya. Jadi kalau kamu mau dapat bisnis dari situ, ESG-nya mesti kuat. Ya. Tapi ESG kamu kuat juga belum tentu kamu dapat gitu ya. Nah, itu yang mungkin membedakan investor dari Europe sama investor dari negara lain. Nah, eh, kalau khusus kepemilikan Norges di Bank BCA saya bedah nih. Ini kan yang 1 Januari saya pakai datanya yang Bank BCA yang laporan keuangan itu 697. Desember 607. Februari Maret otomatis nggak tersedia karena data 1% belum dibuka. Di April begitu data 1% dibuka, keluarlah dia punya 1,2 miliar lembar. Yang kalau dirupiahkan dengan harga akhir April 7,4 triliun. Nah, kemudian Mei 1267, 1242. Turun jadi 7 triliun. Jadi eh, rupiahnya turun, lembarnya juga turun. Artinya mereka mengurangi. Nah, Juni 2026 sudah nggak ada nama Norges lagi gitu. Government Norway di kepemilikan bulan Juni sudah nggak ada. Jadi Februari, Maret dia nggak ada. April dia 1,2 di atas 1%. Artinya sebetulnya dia itu nambah gitu. Ya, kenapa? Karena di eh, kan saya bilang 607 loncat ke 1,2 itu tidak terjadi. Tapi kalau dari Februari nggak ada, Maret nggak ada, terus April ada. Berarti sebetulnya Februari dia buy, Maret dia buy, April itu keluar, keluar namanya karena di atas 1%, 1,02. Cuma sayangnya di bulan Mei itu turun 1,01, bulan Juni sudah nggak ada. Nah, apakah artinya Norges itu jual semuanya 7 triliun di bulan Juni? Menurut saya tidak. Tapi mungkin mereka mengurangi. Nah, karena mereka mengurangi, jadi 1,03, 1,01, akhirnya di bawah 1%, sehingga namanya hilang gitu. Nah, kalau misalnya saya lihat lagi data 39 klasifikasi investor di Bank BCA, itu dalam lembar itu ada SWF, ada government. Kelihatan nih, SWF-nya itu dari 2 miliar 25 juta lembar atau 11,8 T, turun jadi 2 miliar 11,4 T, kemudian turun jadi 19,822, turun sekitar 78 juta lembar gitu. Jadi 10,6. Nah, inilah yang menurut saya menyebabkan nama Norges itu hilang dari data 1%. Tapi kalau pas kita lihat government-nya itu lebih ekstrim, 1,2 miliar, 1 miliar 577 juta lembar. Jadi dari 7T, 6T, 3,1 T. Jadi bukan Norges yang jual, tapi ada government, pemegang saham di Bank BCA,
yang mengurangi lembar sahamnya dengan signifikan. Jadi di dalam 1 bulan dia exit sekitar 3 triliun. Nah, inilah yang mungkin ya kalau kemarin saham Bank BCA sempat turun dalam sampai 4 ribuan tuh saya kira gara-gara ada pemegang saham tipe government ini menjual dengan signifikan seperti itu. Em, Ya, setelah yang ini exit ya, ya Bank BCA-nya sudah mulai bangkit lagi. Mungkin karena tekanan jualnya sudah reda. Tapi bagaimanapun kalau ada yang menjual dalam jumlah besar seperti ini, berarti kan sangat disayangkan. Kenapa? Karena em, BCA itu adalah representatif emiten Indonesia di pasar internasional. Sama kayak di Taiwan mereka pakai TSMC, sama kayak di Korea mereka pakai Samsung, sama sekarang ada Hynix gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada saham Bank BCA dikurangi nih dari 1 miliar jadi 573 juta, ya berarti ya they think something problem dengan Indonesia, makanya mereka kurangi kepemilikannya. Nah, ketika sahamnya menjadi representatif suatu negara, negara itu bagus, mereka beli BCA, negara itu jelek, mereka jual saham Bank BCA. Nah, saat ini mungkin persepsi investor itu terhadap Indonesia masih kurang bagus, sehingga penjualan itu terjadi cukup masif di saham yang menjadi representasi itu. Nah, tapi mudah-mudahan ya, ini sudah yang terakhir. Kalau yang ini, kalaupun dikurangi, jangan banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya sudah sekaligus, sudah selesai gitu aja. Nah, sehingga kalau nanti misalnya laporan keuangan membaik, kinerja membaik, persepsi investor membaik, itu bisa naik kembali lagi. Nah, eh jadi SWF sama government itu mereka bukan investor pasif, mereka tuh investor aktif. Artinya mereka secara aktif memantau country risk, memantau resiko kurs, dan juga mungkin secara aktif memantau kinerja perusahaan. Ya memang mungkin laporan keuangan Bank BCA di 2026 ini kayaknya tidak kurang begitu bagus dibandingkan dengan bank besar lainnya, karena kenaikan laba bersihnya cuma sekitar 2%. Mungkin juga itu yang menjadi faktor kenapa bobotnya itu perlahan-lahan dikurangi. Tapi kalau nanti misalnya kinerjanya sudah membaik, mudah-mudahan investor asing masuk kembali ke Indonesia. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Penyebutan nama saham bukan rekomendasi untuk beli, jual, atau tahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.